Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah mendapatkan hubungan antara matrik-matrik pada suatu rangkaian gelombang mikro yang tersusun, sehingga kita bisa mendapatkan hubungan input dan outputnya dengan matrik-matriknya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal ya, supaya lebih mengerti lagi apa yang dimaksud dengan matrik-matrik yang seperti kita sudah bahas ini. Nah, contoh satu misalnya nih ya, contoh yang pertama lah ya. Yang pertama soalnya adalah tentukan matrik A, B, C, D dari rangkaian berikut. Sebagai berikut ya. Misalnya gambaran seperti ini ada suatu nilai potensi Z. Nah, ini rangkaian sederhana saja. Ini gerbang 1. Ini gerbang 2 misalnya. Ini input, ini output. Nah, jawab. Kita langsung saja jawab. Bisa kita gambarkan lagi bahwa kita mengetahui bahwa hubungan antara matrik ABCD itu adalah V1 itu sama dengan A V2 ditambah B I2. Sementara I1 itu sama dengan C V2 ditambah D I2. Nah, langkah pertama kita melakukan open rangkaian di bagian gerbang 2. Jadi gerbang 2 di open itu maksudnya hubungan terbuka ya. Sehingga kalau kita memiliki gerbang 2 ini open, maka tentu saja arus yang mengalir di sini sama dengan 0. Sehingga I2-nya sama dengan 0. Atau kalau kita gambarkan lagi ini, dia menjadi gambaran seperti ini. Ini ada Z ya. Di sini adalah plus minus V2. Di sini plus minus V1. Di sini I1, di sini I2. Gitu. Maka karena ini open, maka I2-nya ini bahkan sama dengan 0, tidak ada arus mengalir kalau dia open, ya kan? Maka kita bisa masukkan kita bisa mencari nilai A dan nilai C, yaitu ketika I2 sama dengan 0. Maka kita tulis lagi persamaan ini, maka V1 itu sama dengan A V2 ditambah B I2. Karena I2 nya 0, maka hasilnya 0. Maka tinggallah V1 sama dengan A V2. Maka kita tulis V1 sama dengan A V2. Maka kita bisa mencari nilai A. A sama dengan V1 per V2. Ya. Jadi A ini sebenarnya V1 per V2 di saat apa? Di saat I2 sama dengan 0. Kita tuliskan sini I2 sama dengan 0. Jadi membacanya ini adalah A nilainya adalah V1 per V2 di saat nilai I2 kita buat sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa I arus yang melewati Z itu 0 karena I2 nya 0. Karena ini tadi terbuka kan, I2 nya 0, ini 0. Maka I1 nya juga 0. Jadi arus I1 itu pasti ke sini perginya. Maka I1 sama dengan I2 sama dengan 0. Tidak ada arus yang mengalir di sini. Kalau tidak ada arus yang mengalir di sini, maka tentu saja tegangan V2 ini dianggap suatu baris saja, maka tegangan V2 sama dengan V1. Ya kan? V2 sama dengan V1. Maka V2 sama dengan V1. Maka kita masukkan ke sini A sama dengan V1 itu sama dengan V2. Jadi V1 per V2 nya sama dengan V1, masukkan V1 sama dengan 1. Jadi kita dapat nilai A1. Nah, berikutnya kita masih dalam keadaan gerbang 2 ini kita open kan. Maka kita pakai persamaan ini, I1 sama dengan C V2 ditambah D I2. Karena I2 nya sama dengan 0, maka kita dapatkan I1 sama dengan C V2. Sehingga kita dapatkan C nilainya adalah I1 per V2 di saat I2 sama dengan 0. Nah, kita ketahui sendiri bahwa I1 sama dengan 0. Kita kan tahu bahwa I2 nya 0 nih, I2 0. Sementara I1 ini adalah meneruskan I2, adalah awalan dari I2. Jadi I1 mengalir ke sini, kalau dia ada, maka I2 sama dengan I1. Karena tidak ada percabangan di sini, maka apa yang mengalir di sini inilah yang mengalir di sini. Karena I2 nya sama dengan 0, maka I1 juga akan sama dengan 0.
Jadi I1 ini sama dengan 0. Maka kita dapatkan 0 per V2 sama dengan 0. Maka C-nya sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai A. Ya, untuk matriknya A, nilai C. Sekarang kita mau mencari berikutnya nilai B dan nilai D. Nah, B dan D itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan sort pada gerbang 2. Jadi gerbang 2, kalau tadi gerbang 2 itu kita open, sekarang gerbang 2-nya di sort atau dihubung pendek, ya. Di sort. Kalau di sort itu artinya apa? Itu artinya tegangannya sama dengan 0. Kalau suatu rangkaian di sort gitu, maka tegangannya sama dengan 0. Sehingga kita tulis di sini, sehingga V2 itu sama dengan 0. Kalau kita gambarkan lagi rangkaiannya seperti ini. Ini adalah Z-nya. Nah, sini V2-nya kita sort gitu kan. Nah, jadi ya, V2 plus minus ini adalah I2. Di sini V1 plus minus ini adalah I1. Nah, karena V2-nya sama dengan 0, maka kita pakai persamaan ini nih. V1 sama dengan A V2 ditambah B I2. Karena V2 sama dengan 0, maka B akan menjadi V1 sama dengan B I2, maka B itu sama dengan V1 per I2. V1 per I2 tatkala V2 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, V1 per I2 tatkala V2 sama dengan 0. Ya kan? Kita tahu sendiri dari rangkaian ini bahwa V1 itu, ini tegangan di satu ini, itu sama dengan adalah I1 kali Z. Harus I1 ini kan satu apa nih? V1 itu kan dari menilai dari titik sini bisa kita ambil. V1 itu adalah dari titik sini ke titik sini, atau dari titik sini ke titik sini sama juga, atau titik sini ke titik sini sama juga gitu. Maka V1 tegangan di titik ini adalah arus menggunakan hukum Ohm, arus dikali Z dikali impedansi. Maka kita tuliskan bahwa V1 sama dengan I1 kali Z. Maka V1 ini B sama dengan, kita gantikan V1 I1 kali Z. I1 kali I1-nya sama dengan I2 kan? Ya kan? I1-nya sama dengan I2. Kalau I1 sama dengan I2, maka V1 sama dengan I2 kali Z juga. Maka kita tulis langsung I2 dikali Z per I2 nih, I2. Maka bisa kita coret, maka B-nya nilainya adalah Z. Ya. Nah, sekarang berikutnya kita sudah mendapatkan nilai B, A, B, C. Sekarang kita cari nilai berikutnya lah D. Pakai rumus ini. Ya. I1 itu sama dengan C V2. Kita tulis lagi rumus ini. Ditambah D I2. Gitu. Nah, kita ketahui sendiri bahwa V2 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 nih, kita coret nih. Sama dengan 0. Maka jadi I1 sama dengan D I2. Maka D sama dengan I1 per I2 di saat V2 sama dengan 0. Ya. Kita ketahui sendiri bahwa I1 akan sama dengan I2 dalam rangkaian ini. Karena I1 ini terusnya ke sini gitu. Tidak ada percabangan sama sekali di sini. Maka I1 sama dengan I2. Karena I1 sama dengan I2, maka kita bisa tuliskan I1 ini kita ganti dengan I2. I2 per I2 juga. Sehingga dia sama dengan 1. Maka kita dapatkanlah rangkaian gelombang mikronya. Rangkaian gelombang matrik gelombang mikronya, matrik ABCD-nya adalah ya, matrik ABCD-nya A, B, C, D. Itu kita masukkan apa saja. A nilainya tadi berapa? 1. B nilainya Z. C nilainya tadi 0. Dan D nilainya apa? D yang terakhir kita dapatkan nilainya 1. Nah, inilah hasil akhir daripada contoh soal ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya.